Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang merasakan sukacita daripada Allah, boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus baik, amin. Selamat tahun baru 2023. Ini baru tanggal 1, masih ada 364 kurang lebih ke depan ya untuk kita menjalani sepanjang tahun 2023. Yang dimana saudara pasti tidak akan tahu apa yang terjadi di depan. Begitu juga saya tidak akan bisa memberitahu apa yang akan terjadi di depan dalam kehidupan saudara-saudari. Saya bersyukur bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di GAB Gunung Sion di kota Jambi ini. Saya diberikan tema Level Up with Christ. Level Up with Christ. Di Filipi 4 ayat 13, ini adalah satu ayat yang menghantarkan kita untuk lebih lanjut mengetahui apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Filipi 4 ayat 13, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh membuka Alkitabnya. Dibuka di dalam Filipi 4 ayat 13 dan dalam hitungan yang ketiga kita akan baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Yang sudah hafal juga boleh ya, mungkin sudah di luar kepala ayat yang sangat tidak asing bagi kita. Filipi 4 ayat 13 dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau melihat dari kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan demikian. Ada kuasa dan kasih karunia yang berasal daripada Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan untuk kita melakukan seperti apa yang Dia mau, tetapi kita tidak dibiarkan sendiri, kita diberikan kemampuan berdasarkan kuasa dan kasih karunia-Nya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kalau di dalam ayat ini mengatakan kuasa dan kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, pertanyaannya apa sih yang Tuhan inginkan? Apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Kita lihat next. Level up ya. Level up itu apa? Kita lihat dulu pertama-tama ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, level up itu bisa diartikan meningkatkan sesuatu. Bisa juga dikatakan maju ke level berikutnya. Meningkatkan sesuatu dan juga bisa diartikan maju ke level berikutnya. Biasanya maju ke level berikutnya ini sering kalau kita lihat kalau yang biasa main game ya dalam gaming apapun itu, kalau sudah menyelesaikan satu level go to the next level ya. Jadi dia bisa naik kepada level selanjutnya. Jadi level up itu adalah bagaimana seseorang mengalami peningkatan atau seseorang tersebut bisa maju kepada level berikutnya. Yang kalau dirangkum ini didapat disebut sebagai naik level atau naik tingkat. Naik level atau naik tingkat. Contoh anak SD kelas 1 ya, mau naik kelas 2. Ya, ada level selanjutnya. Dia menyelesaikan perjalanan pendidikannya di dalam 1 tahun di kelas 1 naik kelas 2. Seterusnya dari yang SMP kepada SMA, kemudian SMA kepada kuliah dan seterusnya. Itu ada peningkatan ya. Ada sesuatu yang sifatnya mengalami kenaikan. Jadi tidak hanya di situ saja, bukan mundur, tetapi mengalami peningkatan, kenaikan. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa perlu peningkatan? Kemudian pertanyaan yang dihantarkan kepada kita, mengapa perlu peningkatan? Jawabannya cuma satu. Peningkatan memperlihatkan adanya pertumbuhan. Peningkatan memperlihatkan adanya pertumbuhan. Kalau saudara lihat gambar ilustrasi yang sangat sederhana ini ya. Pohon bisa berdaun, berbunga, kemudian berbuah. Dilihat ada step by stepnya. Dari biji,
kemudian muncul tunas dari bijinya, ya kemudian muncul tambahan-tambahan daun, kemudian menjadi satu batang yang besar, muncul ranting-ranting, kemudian berbunga dan kemudian berbuah. Dan buahnya itu bisa dinikmati orang, kemudian ditaburkan menjadi pohon selanjutnya. Jadi ada pertumbuhan. Di dalam peningkatan itu ada pertumbuhan, terlihat nyata dan bisa dirasakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau lihat, oh mungkin ada pohon ubi rambat nih. Ubi rambat juga mengalami pertumbuhan. Daun atau batang-batang yang merambat itu kan tidak hanya segitu aja. Dari yang munculnya tunas kecil, daunnya hanya 3, hanya 4, kemudian bisa menjadi 10, bisa menjadi 50, dan merambat itu artinya ada pertumbuhan. Jadi kalau saudara membawa makna ini di dalam kehidupan kita, kita masuk kepada kehidupan kita bisa melihat sejauh mana ada peningkatan. Apa yang sudah bertumbuh, atau jangan-jangan udah mati. Sudah mati, tidak berguna, bahkan dibuang. Kalau orang mengalami pertumbuhan itu bisa kerasa dirasakan. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi buahnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang perlu ditingkatkan? Apa yang perlu ditingkatkan? Jadi kalau sudah tahu mengapa perlu peningkatan, karena peningkatan menunjukkan adanya pertumbuhan, kemudian apa saja yang perlu ditingkatkan? Kita sudah tahu diri kita ini, kehidupan kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gak bisa dipisahkan. Saudara punya roh, gak punya tubuh, berarti saudara sudah tidak berada di tempat ini ya. Kalau di sini ada yang ada rohnya aja tapi tubuhnya gak ada, aduh bahaya juga. Atau saudara punya tubuh gak ada roh, bisa? Dibangunin dulu, digoncang-goncang, jangan-jangan melayang kemana gitu ya. Gak punya jiwa, pikiran sama perasaannya tertinggal, tidak dibawa, gak bisa. Tubuh, jiwa, dan roh itu satu kesatuan, sehingga di dalam kehidupan kita ini, ketika dikatakan harus ada yang bertumbuh, bukan hanya secara rohaninya saja. Karena di dalam tubuh rohani ini, di dalam rohani ini dia menempati tubuh jasmani. Ya, jadi saudara nggak bisa secara rohani saudara bertumbuh, tetapi perilaku kita, perilaku yang tidak menunjukkan pertumbuhan kerohanian, nggak mungkin. Saudara mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian, tetapi jiwa yang di dalamnya adalah hati dan pikiran sedang tidak mengalami pertumbuhan. Hati yang asal-asalan, porak-poranda, hati yang tidak beres, hati yang tidak benar, pikiran yang terus sembraut, pikiran yang terus negatif menempati tubuh kita. Kemudian kita katakan aku mengalami pertumbuhan. Tetapi pikiran saudara memikirkan selalu sesuatu yang negatif. Selalu memikirkan asumsi-asumsi orang yang negatif tentang saudara. Selalu berpikir tentang hal-hal yang buruk ke depan sana. Jadi kalau saudara mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan tubuh, jiwa, roh, dan roh saudara, itu mengalami peningkatan, di mana peningkatan tersebut perlu asupan. Nanti kita akan melihat selanjutnya ya, perlu asupan. Jadi kalau saudara mau sehat, mau terus melayani Tuhan, saudara kan perlu tenaga, perlu asupan. Gak mungkin saudara tidak makan, tidak minum. Bagaimana saudara bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang besar? Saudara perlu juga asupan terhadap jiwa saudara, pikiran dan hati saudara juga harus tenang, harus terus diperbaharui, mengalami kesehatan mental. Saudara juga perlu terus mengalami pembaharuan di dalam roh saudara. Asupan-asupan itu kita perlukan di dalam diri kita sehingga kita mengalami pertumbuhan. Anak-anak sampai kemudian menjadi dewasa kan gak mungkin tidak dikasih makan. Asupan-asupan itu yang memberikan pertumbuhan. Tanaman itu tidak mungkin tidak membutuhkan air, tidak mungkin tidak membutuhkan sinar matahari. Mungkin pupuk dia bisa mendapatkan dari tanah-tanah yang juga subur, tetapi sinar matahari, air itu sangat diperlukan bagi sebuah tanaman. Artinya tetap ada asupan yang membuat seseorang bisa mengalami pertumbuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana seseorang dapat mengalami peningkatan? Bagaimana seseorang dapat mengalami peningkatan? Saya menuliskan 3 poin,
3M, 3M, bukan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan ya. 3M ini supaya saudara gampang ingat ya, ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara melangkahkan kaki, bukan hanya keluar dari gereja GAB Gunung Sion, tetapi saudara melangkahkan kaki, menjejakkan kaki di sepanjang tahun 2023, saudara bisa ingat 3M. M yang pertama, mengucap syukur. Boleh katakan sama-sama dengan saya, mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur yang pertama saudara. Namun mengucap syukur ini kan sangat gampang ya. Sangat gampang dilakukan dalam keadaan yang sedang baik-baik saja. Saudara sehat, saudara pasti mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Wah, sehat ya sekarang, puji Tuhan karena pertolongan Tuhan. Wah, sakit-sakitan ya sekarang, masih tetap kita bisa berkata puji Tuhan. Keadaan yang baik itu sangat gampang kita katakan, oh puji Tuhan, bersyukur. Tapi kalau keadaan sebaliknya, apakah ucapan syukur itu tetap lahir dari hati kita yang terdalam atau hanya lip sync, template yang kalau orang katakan puji Tuhan, luar biasa, tetapi sesungguhnya di dalam dirinya tidak mengalami ucapan syukur itu. Ucapan syukur gampang sekali saudara. Keadaan saudara baik-baik di tahun 2022 mungkin saudara bisa mengatakan ucapan syukur. Tapi tahun 2023 ini kita menjejakkan kaki kita mungkin banyak hal dukanya dibanding sukanya. Banyak hal sulitnya dibanding senengnya. Banyak hal yang tidak mengenakannya dibanding sesuatu yang enak. Saudara ingat 3M ini. Ingat M yang pertama, mengucap syukur. Mengucap syukur itu langkah di mana saudara bisa mengalami pertumbuhan. Karena Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatu akan baik-baik saja. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan terus akan beserta sekalipun keadaan tidak baik. Jadi janji Tuhan bukan jalan yang selalu enak. Bukan jalan yang selalu lurus tidak berbatu. Tetapi janji Tuhan, aku akan tetap menyertai sekalipun jalan itu berbatu. Aku akan tetap menyertai sekalipun jalan itu berlika-liku. Harus berusaha untuk kita menjalani dengan penuh perjuangan, itu bukan berarti Tuhan tidak beserta kita. Tuhan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun saudara. Tetapi ucapan syukur itu harus lahir di dalam hati kita yang terdalam. Langkah di mana kita mengalami level up, peningkatan, pertumbuhan. Saya tidak berkata bahwa 2023 saudara akan mengalami hal yang baik-baik saja, berkat Tuhan yang besar. Tapi kita juga perlu siap ketika hal itu Tuhan hantarkan untuk mengajarkan kita menjadi pribadi yang mengalami peningkatan di dalam kehidupan kita. Sulit ataupun tidak, baik ataupun tidak keadaannya, senang ataupun susah, ucapkanlah syukur dari hati kita yang terdalam. Gue bersyukur Tuhan buat keadaan saat ini. Mungkin saat ini saudara belum melihat 2023, tapi hari ini saudara sedang ngerasain sudah memang gak enak nih. Hari-hariku sulit kok. Jangankan hari-hari ke depan di 2023, sampai hari ini saja saudara masih mengalami kesulitan. Sampai hari ini saja saudara mempunyai hati yang tidak tenang. Pikiran saudara berkecamuk. Jangankan di tanggal 23, bulan 4, bulan 5, hari ini saja. Mungkin ada pikiran yang mengganggu saudara. Ada hati yang sedang tidak beres. Ada hati yang sedang berkecamuk. Ada begitu banyak persoalan atau banyak ketakutan dalam diri saudara yang saudara alami saat ini. Kita belajar ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan bukan tinggal diam saudara. Apa yang saudara lakukan Tuhan tahu. Hari ini saudara duduk di tempat ini, Tuhan tahu isi hati saudara. Hari ini saudara duduk di tempat ini, Tuhan tahu isi pikiran saudara. Kemasan kita boleh, kita adalah orang yang beribadah. Kemasan kita adalah orang yang memuji Tuhan. Tapi di dalam hati yang terdalam mungkin banyak persoalan yang saudara alami. Banyak ketakutan, kekhawatiran, bahkan terus menghantui dalam kehidupan saudara. Ayo saudara, kita latih. Aku mengucap syukur Tuhan untuk keadaan apapun yang aku alami saat ini.
saudara akan mengalami peningkatan, saudara akan mengalami naik level, di mana Tuhan memberikan terus kekuatan itu dalam kehidupan saudara. Percayalah, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan ada bagi saudara. Tuhan ada bagi pribadi saudara, bagi keluarga saudara, bagi hari ini, bagi hari esok. Bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan saudara, bagi pendidikan anak-anak saudara, bagi keluarga saudara Dia ada. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang nyata, Allah yang hidup. Mengucap syukur di dalam segala keadaan, baik ataupun tidak baik keadaannya, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. M yang kedua, saya katakan di situ, mau belajar. Dalam hitungan ketiga boleh katakan sama-sama, mau belajar. Mau belajar. Tadi M yang pertama mengucap syukur, M yang kedua mau belajar. Artinya tidak berdiam diri, tetapi mengerahkan kemampuan saudara untuk terus mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan, baik dalam intelektual, emosional, spiritual. Spiritualnya mengalami peningkatan, tetapi saudara emosional. Gak bisa sabar menghadapi situasi yang gak enak. Gak bisa sabar menghadapi problema rumah tangga. Gak bisa sabar dalam hal-hal yang menjepit saudara. Saudara secara spiritual mengalami pertumbuhan, katanya. Tetapi secara emosional belum mengalami pertumbuhan. Atau secara spiritual saudara mengalami pertumbuhan, tetapi intelektual saudara gak pernah diisi. Jarang belajar firman Tuhan. Jarang mencari pengajaran-pengajaran yang menambahkan asupan pengetahuan saudara. Jarang mau dengar pengajaran orang, jarang mau diisi berbagai teori-teori yang terus membawa saudara naik level. Tapi saudara katakan saudara bertumbuh dalam spiritual, gak bisa saudara. Saya sudah katakan pertumbuhan itu mencakup semua aspek, menjadi utuh, menjadi satu. Belajar firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau apa dalam kehidupan saudara? Saudara harus banyak belajar akan hal itu. Tuhan mau saudara untuk mengampuni orang. Karena sepanjang 2022 mungkin banyak sesaknya di hati ini ya. Banyak disakiti orang. Atau saudara banyak menyakiti orang. Perlu belajar bagaimana caranya. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Itu perlu belajar. Jangan berdiam diri. Jadi saya katakan di sini, orang yang mau belajar itu cuma punya 2 kunci. Rajin dan rendah hati. Orang malas, susah belajar. Cuma 2 kunci, rajin dan rendah hati. Orang sombong gak mau belajar. Merasa diri udah pintar. Merasa diri udah paling rohani. Merasa diri udah paling tingkatannya di atas. Yang lain tuh belum ada apa-apanya. Tidak saudara. Belajar sampai saudara dipanggil Tuhan, saudara perlu terus belajar. Sampai Tuhan menjemput saudara yang kedua kali, saudara masih perlu terus belajar. Jangan merasa diri sudah pintar, merasa diri sudah rohani, merasa diri sudah banyak pengalaman hidup yang saudara lewati, sehingga saudara melihat yang lain itu sebelah mata, atau saudara sudah tidak mau lagi diajar. Pertanyaannya, apakah saudara mengalami pertumbuhan atau tidak? Karena langkah orang yang mau bertumbuh, dia akan terus mau belajar. Cuma 2 kuncinya, dia rajin atau dia rendah hati. Dia rajin dan rendah hati itu merupakan kunci di mana seseorang mau terus belajar. Mencari tahu ya, terus memberikan asupan terhadap dirinya sehingga pertumbuhan itu akan terus terjadi, terasa dan bisa dirasakan oleh banyak orang. M yang ketiga, murnikan hati. Jadi yang pertama mengucap syukur, yang kedua adalah mau belajar, yang ketiga murnikan hati. Boleh katakan sama-sama dengan saya, murnikan hati. Murnikan keadaan hati itu dapat mempengaruhi perilaku. Apa yang ada di dalam hati saudara itu bisa mempengaruhi perilaku saudara, walaupun terkadang apa yang menjadi perilaku di luar terkadang gak sama dengan apa yang ada di hati. Tetapi biasanya hal itu hanya terjadi sebentar. Mungkin orang luar lihatnya wow,
baik sekali orang ini, baik sekali bapak ini, baik sekali ibu ini, rohani sekali bapak ini, rohani sekali ibu ini. Tetapi dalam jangka waktu yang lebih lama, apa yang ada di dalam hati itu akan keluar kok. Akan bisa terpancar dari perilaku. Jadi keadaan hati itu mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi ketika hati ini sedang tidak beres, biasanya perilakunya ada-ada saja dalam tanda kutip. Ya, sekalipun saat itu tidak terlihat, tapi dalam jangka waktu yang lama akhirnya bisa keluar juga. Karena apa yang ada di dalam sini itu terpancar keluar. Bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa nampak. Jadi saudara, bukan tampilan luar yang menjadi tolok ukur baik buruknya seseorang. Bukan tampilan luar saudara senyum, saudara nyapa, saudara salaman, saudara mungkin merangkul istri, merangkul suami, peluk anak-anak, tampilan luarnya, ya, tapi dalam hatinya jengkel. Kenapa ada anak ini di dunia ini misalnya? Kenapa sih aku dapat suami yang kayak gini? Kenapa aku dapat istri yang kayak gini? Kenapa tetanggaku seperti itu? Kenapa jemaat di GAB Gunung Sion seperti ini? Banyak sekali kenapa yang terkadang ini ganggu nih di hati. Ada yang gak beres nih di hati. Tampilan luarnya, kemasannya boleh bagus. Tapi saudara, bukan tampilan luar yang menjadi tolok ukur seseorang untuk kita bisa mengetahui baik buruknya. Tetapi apa yang ada di dalam hatinya, yaitu unsur terdalam yang tidak terlihat, menjadi dasar dalam pertumbuhan seseorang. Saudara disakiti, tetap mengampuni, saudara mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Saudara gak enak hati, tapi saudara tetap bersabar, tetap tenang, saudara mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Saudara jengkel sama seseorang, tapi saudara tidak menyimpan berlama-lama, saudara bisa tuntaskan, saudara mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Jadi murnikan hati kita yang ada di dalam diri kita yang tidak terlihat orang. Yang tidak terlihat orang itu justru yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan gak peduli dengan kemasan saudara di luarnya. Fisik saudara, keadaan saudara saat ini, mungkin yang secara ekonomi kurang, ya, mungkin yang secara ekonomi berkelimpahan, mungkin secara penampakan luar, ini nggak oke. Tapi Tuhan lihat kedalaman hati saudara. Hati yang murni, hati yang beres, itu yang Tuhan lihat. Dan itulah yang sangat-sangat Tuhan inginkan untuk kita alami. Jemaat GAB Gunung Sion, 3M, mengucap syukur, mau belajar, murnikan hati, pegang ketiga hal ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti kata firman Tuhan tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan itu memampukan kita semuanya untuk melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan mau saudara punya hati yang terus dimurnikan, saudara mau belajar, saudara mengucap syukur, Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Tetapi saudara jangan takut, karena Kristuslah yang memampukan kita untuk dapat mengalami hal tersebut. Jadi saudara tidak tinggal sendiri, gak bisa, aku susah sekali nih. Aku tuh orangnya susah untuk hatinya beres. Kalau ada yang nyakitin itu bisa tersimpannya bisa sampai sebulan, 2 bulan, susah sekali. Saudara punya Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku mau hatiku beres. Tuhan aku mau hatiku murni. Apakah Tuhan tidak sanggup melakukannya? Tuhan sanggup. Kekuatannya daripada Tuhan memampukan saudara untuk terus mau belajar. Belajar memberi, belajar melayani, belajar kebenaran firman Tuhan, belajar mengasihi, itu juga dimampukan oleh Tuhan. Tuhan juga memampukan setiap kita mengucap syukur dalam segala keadaan, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kalau keadaan tidak baik, terkadang yang paling utama kita rasakan adalah kita bingung. Isinya paling cuman
bisa nangis, bisa emosi dan sebagainya. Tapi saat ini Tuhan mengajarkan kita banyak hal saudara. Kita perlu mengucap syukur, kita terus mau belajar, kita murnikan hati kita. Bagian yang terakhir, kesimpulan yang saya berikan kepada kita semuanya, mengalami peningkatan dalam segala aspek dialami oleh mereka yang terus bersyukur dalam segala keadaan, baik ataupun tidak baik. Bagi mereka yang terus mau belajar, bukan berdiam diri, dan bagi mereka yang memiliki kemurnian hati. Jadi peningkatan atau level up itu terjadi kepada kita semuanya yang mau mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Bagi kita semuanya yang terus mau belajar dan bukan berdiam diri. Bagi kita semuanya yang terus mau memiliki kemurnian hati. Di situ saudara mengalami peningkatan. Saudara naik level. Saudara mengalami pertumbuhan. Amin. Dan keadaan ini bukan hanya terjadi atau bukan hanya berada di dalam lingkup gerejawi. Yang tadi saya katakan, bukan hanya secara lingkup kerohanian saja, tetapi di dalam aspek pekerjaan saudara, dalam aspek pendidikan bagi yang masih sekolah ataupun saudara yang melihat pendidikan anak-anak saudara, di dalam aspek pernikahan atau dalam rumah tangga dan sebagainya, hal ini itu harus dialami. Jadi saudara justru menjadi orang Kristen bukan hanya atau bukan dilihat di dalam gereja GAB Gunung Sion. Saudara menjadi Kristen itu di luar. Ketika saudara pulang di jalan, apakah taat lampu lalu lintas? Kemudian di rumah, apakah saudara masih terus isinya cuman emosional, menyalahkan sana sini dan sebagainya, tidak bisa sabar, tidak bisa tenang, bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga dan sebagainya, atau di tempat pendidikan saudara, kalau ujian masih nyontek, masih suka copy paste misalnya gitu ya, kalau yang kuliah ataupun yang sekolah. Justru bukan di dalam sini kemasannya baik-baik semua, dan hanya mungkin paling lambat, selambat-lambatnya saudara 3 jam ada di dalam gereja. Tapi hari-hari saudara ada di luar daripada gereja ini. Ada di rumah, ada di sekolah, ada di pekerjaan saudara, ada di jalan, ada dimanapun. Di situ saudara harus memperlihatkan bahwa saudara adalah pribadi yang mengalami pertumbuhan. Pribadi yang mengalami peningkatan. Alami peningkatan bersama dengan Kristus, karena hanya oleh Dia sajalah pertumbuhan yang sehat dan berbuah dapat kita alami. Jadi bersama dengan Kristus saudara pasti bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara artinya semuanya. Semuanya tidak terbatas saudara. Apapun itu, apapun yang saudara alami saat ini, senang ataupun tidak, itu ditanggung oleh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Atau bahkan di depan nanti sesuatu yang masih kabur, yang tidak bisa kita prediksi, yang tidak bisa kita ketahui, di situ Tuhan juga jamin. Yang dijamin Tuhan adalah bahwa Dia menanggung kita di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita tidak dijamin bahwa di tahun 2023 saudara pasti diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan Tuhan menanggung kita dalam segala perkara dengan kekuatan yang Dia berikan. Amin. Kita boleh berdiri bersama-sama. Kau kuatkan